Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, bertemu kembali kita pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas materi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Langsung saja ya. Menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, anak-anak, seperti yang sudah pernah kita pelajari, ada perbedaan antara persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau kalian perhatikan, yang sebelah kiri itu merupakan persamaan linier satu variabel, yang sebelah kanan itu merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Apa yang membedakan dari keduanya? Coba kalian perhatikan tandanya. Untuk persamaan, yang dikatakan persamaan itu maka dia memiliki tanda sama dengan. Sementara pertidaksamaan itu tandanya adalah bisa jadi lebih dari seperti nomor 1 ya, atau kurang dari seperti nomor 2, atau nomor 3 lebih dari sama dengan, atau bisa juga kurang dari sama dengan. Nah, itu yang dikatakan sebagai pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, perlu kalian perhatikan bahwa dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, kita perlu memperhatikan tiga hal ini ya. Yang pertama adalah penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu bilangan pengganti variabel yang membuat pertidaksamaan tersebut menjadi kalimat tertutup dan bernilai benar. Artinya ketika pertidaksamaan tersebut variabelnya kita ganti dengan nilai-nilai yang sudah kita tentukan, maka pernyataannya menjadi benar. Yang nomor 2 adalah himpunan penyelesaian dari PTLSV, yaitu himpunan semua bilangan pengganti variabel yang membuat pertidaksamaan tersebut menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, jadi yang dikatakan himpunan itu kan kumpulan dari beberapa ya. Nah, kalau seandainya kumpulan dari beberapa tersebut ketika kita gantikan ke dalam variabel, maka bernilai benar gitu. Nah, yang ketiga yaitu grafik penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabelnya menunjukkan penyelesaian pertidaksamaan tersebut seperti pada gambar berikut ya. Nah, kalau seandainya bilangan bulat untuk X-nya itu ada pada sebelah kiri, sementara untuk bilangan real bentuk dari grafiknya terdapat pada sebelah kanan ya. Nah, bulatan-bulatan yang hitam penuh itu merupakan penyelesaiannya gitu. Nah, saya ambil contoh misalkan untuk yang nomor 1 X kurang dari 5. Penyelesaiannya yaitu 4, 3, 2, 1 dan seterusnya, kan kurang dari 5 ya. Kalau kita masukkan 4 ke dalam persamaan X ke pertidaksamaan X kurang dari 5 itu, 4-nya X-nya diganti dengan 4, maka 4 kurang dari 5. Benar kan pernyataannya? Tapi kalau kita masukkan 6 ke dalam X-nya, itu menjadi 6 kurang dari 5. Itu pernyataan yang salah. Makanya 6 itu bukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan. Contoh lagi yang nomor 2 tuh, X kurang dari sama dengan 5. Kalau kalian masukkan 3 sebagai pengganti X menjadi 3 kurang dari 5. Benar. Untuk yang X-nya diganti 5, maka menjadi 5 sama dengan 5 kan? Itu pernyataan yang benar juga. Tapi kalau kalian masukkan 8 misalkan, maka X-nya diganti 8 menjadi 8 kurang dari 5 atau sama dengan 5. Tidak mungkin, 8 itu lebih besar dari 5. Maka itu pernyataan yang salah. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel berikut ya. Nah, langkah-langkah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menerjemahkan keterangan-keterangan yang diketahui ke dalam bentuk persamaan linier satu variabel. Kita buat dulu bentuk pertidaksamaan linier satu variabelnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kita memanfaatkan sifat-sifat keekuivalenan yang udah pernah kita pelajari ya. Nah, ini contohnya. 2 kali banyak ayam Gary ditambah banyak ayam Galih kurang dari banyak ayam Koni dikurang 2. Jika banyak ayam Galih 10 ekor dan banyak ayam Koni 18, tentukan kemungkinan banyak ayam Gary. Penyelesaiannya yaitu kita ketahui bahwa banyak ayam Gary itu kita definisikan ke sebuah variabel dahulu ya. Nah, di sini misalkan X. Kalian boleh memisalkan dengan variabel apa aja. A, B, C, D, E atau apapun itu ya. Nah, di sini kasusnya kita misalkan X.
2 kali banyak ayam Gary ditambah banyak ayam Gali kurang dari, nah tandanya kurang dari ya, banyak ayam Koni dikurang 2 dapat disusun ke dalam pertidaksamaan seperti ini ya, yaitu 2X ditambah 10 kurang dari 18 dikurang 2. Selanjutnya kita kurangkan 18 kurang 2 itu menjadi 16, sehingga 2X ditambah 10 kurang dari 16. Nah, kemudian dari kedua ruas ini kita sederhanakan lagi, membuat 10 itu menjadi 0. Kenapa? Karena yang harus kita perhatikan adalah ruas kiri dan ruas kanan. Ya, yang ruas kiri dan ruas kanan itu haruslah memiliki suku-suku yang sejenis gitu. Yang mana yang dikatakan suku? Nah, lihat 2X ditambah 10. 2X itu suku. 10 itu suku ya, yang dipisahkan oleh tanda plus atau ditambah. Berarti itu ada 2 sukunya. Sukunya berbeda. Satunya memiliki variabel yaitu X. 2X itu suku yang memiliki variabel. Sementara 10 tidak memiliki variabel. Nah, itu merupakan suku yang berbeda ya. Kita harus memisahkan itu. Artinya yang memiliki variabel kita taruhkan di sebelah kiri, yang tidak memiliki variabel kita taruhkan sebelah kanan, atau sebaliknya juga bisa. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kita akan menyelesaikannya. 10 itu harus kita buat menjadi 0. Bagaimana? Maka kita kurangkan 10. Jadi 2X ditambah 10 dikurang 10. Kurang dari 16. Karena kita mengurangkan 10 di ruas kiri, maka ruas kanan juga harus dikurangkan 10. Maka 16 dikurang 10. Sehingga diperoleh 2X kurang dari 16 kurang 10 adalah 6. Ya. Nah, selanjutnya adalah 2X ya, suku 2X itu kita akan membuat menjadi sebuah variabel aja tanpa ada koefisien atau koefisiennya sama dengan 1. Artinya 2 itu, 2X kan ya. Nah, 2 itu harus kita rubah menjadi 1. Bagaimana? Yaitu kita bagi 2 kan. Maka 2 bagi 2 jadi 1 atau X kurang dari 6 juga harus dibagi 2. Maka sama dengan 3. Nah, jadi kesimpulannya adalah X kurang dari 3. Nah, jadi X yang memenuhi kurang dari 3, X yang kurang dari 3 itu apa aja? Yaitu 2, 1 gitu ya. Nah, jadi kemungkinan banyaknya ayam dari Gary itu adalah 1 ekor atau 2 ekor. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh permasalahan atau contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Saya ambil contoh ini ya. X ditambah 3 kurang dari 13. Lihat di sini ada tanda kurang dari. Berarti kalau misalkan ada tanda kurang dari, ini merupakan pertidaksamaan. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita perhatikan di sini terdapat 2 buah ruas ya yang dipisahkan oleh tanda. Ini namanya ruas kiri, yang di sini adalah ruas kanan. 13 ini di ruas kanan. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel ini, maka haruslah kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Ya, suku-suku yang sejenis. Apa itu? Nah, di sini ada X ditambah 3. Artinya kan ada 2 suku. Nah, 2 suku ini tidak sejenis karena satunya mengandung variabel, satunya tidak ada variabel. Maka harus kita pisahkan. Nah, di ruas kanan ini ada 13. 13 ini ternyata sejenis dengan 3 ya. Maka 3 ini haruslah nanti kita taruh di sebelah sini gitu. Yang sebelah kiri tidak ada lagi suku yang berbeda. Artinya di sebelah kiri ini hanya yang memiliki variabel. Yang sebelah kanan adalah suku-suku yang tidak memiliki variabel. Nah, untuk menghilangkan 3 ini kan positif ya. X ditambah 3. Biar 3 ini menjadi 0, kita harus apakan? Yaitu kita kurangkan dengan 3. Kurang dari 13. Karena kita mengurangkan 3 di sebelah kiri, maka sebelah kanan juga harus kita kurangkan 3. Kita harus berlaku adil ya. Jadi 13 kurang 3. X ditambah 3 kurang 3 ini adalah 0, sehingga tinggallah X kurang dari 13 kurang 3, yaitu 10. X yang kita maksud di sini adalah bilangan bulat ya. Karena di sini X yang kita maksud adalah X bilangan bulat ya. Jadi X yang kurang dari 10 kalau kita buat pada suatu garis bilangan, misalkan ini ya. Misalkan ini adalah 10, kemudian ini 11 dan seterusnya.
kemudian yang ini 9, 8, 7, 6, dan seterusnya ya. X kurang dari 10. Yang menyatakan bahwa bilangan kurang dari 10, ini kan 10 nih ya. Yang kurang dari 10 berarti kan yang bergerak di sebelah kiri, yaitu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Pokoknya semua bilangan yang berada di sebelah kiri ya. Nah, ini penyelesaiannya. X kurang dari 10. Kalau kita buat dalam bentuk himpunan penyelesaiannya, maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah titik, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu ya. Contoh lagi nih. Misalkan ada soal tentukan penyelesaian dari X dikurang 5 lebih dari sama dengan 8. Sebenarnya konsepnya sama saja. Langkah pertama adalah di sini ada dua suku, sukunya berbeda, satu ada variabel, satunya nggak ada. Maka kita pisahkan ya. X dikurang 5, hilangkan 5 ini. Karena di sini negatif, maka biar menjadi 0, kita tambahkan 5. Ya, lebih dari sama dengan 8. Di sini juga tambahin 5. Maka di sini tinggal X tambah 0 kan, min 5 tambah 5 itu 0, lebih dari sama dengan 8 tambah 5, 13. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X ini lebih dari sama dengan 13. Nah, kalau saya buat garis bilangan, ini garis bantunya lah ya. Misalkan di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang mana yang merupakan penyelesaiannya, yaitu bilangan-bilangan. Nah, di sini kasusnya adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 13. Berarti kalau ada kata-kata sama dengan, maka 13 itu masuk ya. Yang lebih darinya adalah 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Di sini juga ya. Nah, ini penyelesaiannya. 13, 14, 15, 16. Ya, kalau yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Itu. Contoh lagi, misalkan tentukan penyelesaian dari 1/3x lebih dari 6. Nah, di sini terdapat bentuk perkalian ya, 1/3 dikalikan dengan X. Nah, artinya di depan X ini kan ada koefisien. 1/3 ini koefisien, X ini variabel. Kita harus membuat koefisien ini menjadi 1. Bagaimana caranya 1/3 itu biar menjadi 1? Maka 1/3 ini kita kalikan. Kalikan dengan 3. 1/3 kali 3, ini variabelnya ya, lebih dari 6. Karena kita mengalikan 3, maka sebelah sini juga kita kalikan 3. Kali 3. 1/3 kali 3 itu 1. 1 gitu kan. X lebih dari 6 kali 3 adalah 18. Nah, biasanya setiap koefisien 1 itu tidak perlu ditulis lagi. Maka kita buat X lebih dari 18. Ya. X lebih dari 18. Berarti kalau X lebih dari 18, kalau mau dibuat garis bantu gini. Misalkan 17, 18, 19, 20, 21, dan seterusnya. Yang mana yang merupakan penyelesaiannya, yaitu X lebih dari. Kalau lebih dari berarti 18 tidak termasuk ya. 19, 20, 21, dan seterusnya. Nah, ini penyelesaiannya ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 19, 20, 21, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan batas dari negatif 3x lebih dari 6 yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa ketika ada bentuk negatif kayak gini, nanti cara pengoperasian kita ketika kita kalikan dengan suatu bilangan negatif atau kita bagikan dengan bilangan negatif, maka tanda ini berubah. Ya, tanda ini berubah.
negatif 3. Ini kan negatif 3 ya koefisiennya. Kita akan rubah menjadi 1. Bagaimana? Yaitu dengan cara membagikan dengan negatif 3 juga. Jadi negatif 3 dibagi negatif 3 itu hasilnya kan 1. X. Nah, karena kita membagikan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang tadi lebih dari, sekarang menjadi kurang dari. 6. Jangan lupa, karena kita membagi 3, di sini juga dibagi dengan negatif 3. Ya, ini saya kasih keterangan ya. Kedua ruas dibagi negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3 1, tinggal X kurang dari 6 dibagi dengan negatif 3. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. 6 dibagi 3 yaitu 2. Jadi X-nya ini kurang dari negatif 2. Ya, batasnya adalah X kurang dari negatif 2. Kalau yang ditanya himpunan penyelesaian, maka HP-nya adalah bilangan-bilangan, ini bilangan bulat ya, bilangan bulat yang kurang dari negatif 2, yaitu negatif 4, negatif 3. Negatif 2 masuk tidak? Enggak. Kenapa? Karena dia kurang dari ya. Nah ini. Jadi negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan lagi contoh ya. Negatif 3x kurang dari 9. Kurang dari 9. Kalau tadi lebih dari, sekarang kurang dari ya. Negatif 3x kurang dari 9. Tentukan batas-batas x. Kita tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Ini koefisiennya negatif 3 rubah menjadi 1, maka kita bagikan dengan negatif 3 juga. Kalau kita sudah melakukan operasi pembagian dengan bilangan negatif, ingat tanda berubah menjadi lebih dari. 9 dibagi negatif 3. Ini menjadi 1, tinggal X, lebih dari. Positif negatif, perkalian antara bilangan positif dan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. 9 bagi 3, 3 ya. Nah, penyelesaiannya adalah X-nya ini bilangan bulat yang lebih dari negatif 3. Apa aja? Nih, himpunan penyelesaian ya. Bilangan bulat yang lebih dari 3 itu yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 2x min 3 lebih dari 5. Nah, sekarang kita agak meningkat lebih tinggi sedikit bahasanya ya. Kalau tadi kan cuman segini nih, cuman ada satu suku. Nah, sekarang ada dua suku di mana satunya mengandung perkalian. Langkah pertama adalah ingat, ini ruas kiri dan ruas kanan. Pada ruas kiri ini terdapat dua suku, yaitu suku pertama dan ini suku kedua. Ya, suku pertama, suku kedua. Nah, kedua suku ini ternyata dia berbeda. Satunya ada variabel, mengandung variabel, ya satu tidak. Maka kita harus rubah. Kita harus pisahkan. Ya, kita kumpulkan yang memiliki variabel, yang tidak memiliki variabel juga dikumpulkan. Sehingga diperoleh 2x min 3 tambahkan 3. Ya, lebih dari 5, karena ini ditambah 3, maka di sini tambah 3 juga. Sehingga diperoleh 2x, ini jadi 0 ya. Lebih dari 5 tambah 3 adalah 8. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk perkalian dengan koefisiennya 2. Kita kan harus merubah ini menjadi 1. Bagaimana? Berarti 2 ini dibagikan juga dengan 2x lebih dari 8 dibagi 2. Kok tandanya tidak berubah, Pak? Ya, ini kan kita membagikannya dengan bilangan yang positif. Berubah tanda itu berlaku ketika kita membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif. Ini jadi 1, X lebih dari 8 bagi 2 adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu bilangan-bilangan yang lebih dari 4. Apa aja yang lebih dari 4? 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya. Kalau buat garis bilangan tadi gini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya ya.
5, maka ini yang kita bulatkan penuh, 6, 7, 8 dan seterusnya yang mengarah ke situ ya, yang mengarah ke kanan. Nah, sekarang dari tadi kita membahas bentuk soal ya. Kita akan membuktikan benar gak sih ini memenuhi bentuk pertidaksamaan ini, 2x kurang 3 lebih dari 5 dengan penyelesaiannya 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu benar nggak gitu kan? Nah, coba kita cek 5. X ini kita ganti dengan 5 ya. Karena kan X-nya lebih dari 4, berarti kan 5. Nah, kita ganti dengan 5. 2 kali 5, 10. Kurang 3, lebih dari 5. 10 kurang 3, 7. Lebih dari 5. Benar kan? Ternyata 7 itu lebih dari 5. Maka memenuhi. Maka ini penyelesaian ini memenuhi pertidaksamaan linear tadi. Masih belum yakin ya, kita cek lagi yang lain. 6 2 X min 3 lebih dari 5. X nya ganti 6. 2 kali 6 kurang 3 lebih dari 5. 12 kurang 3 lebih dari 5. Benar nggak? 12 kurang 3 ini lebih dari 5. 12 kurang 3 adalah 9. Nah, benar, 9 ini lebih besar dari 5. Oke, coba kita cek yang ini, 4 ya. Ini kan bukan penyelesaian. Benar nggak kalau ini bukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini? 2x kurang 3 lebih dari 5. Coba kalian cek, masukkan 4 ya. 2 kali 4 kurang 3 lebih dari 5. 2 kali 4 kurang 3. 8 kurang 3 itu 5. Apakah 5 lebih dari 5? Salah. Ini pernyataan yang salah ya, karena 5 itu sama dengan 5. Benar kan? Makanya 4 ini tidak termasuk penyelesaiannya. Nah, contoh lagi nih. 3. 2 kali X-nya kita ganti 3, kurang 3 lebih dari 5. 2 kali 3, 6. 6 kurang 3 lebih dari 5. 6 kurang 3, 3. Yang ini 5. Apakah 3 lebih dari 5? Bukan, 3 itu kan kurang dari 5 ya, lebih besaran 5 dibandingkan dengan 3. Makanya 3 itu tidak termasuk dalam penyelesaiannya. 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya bukan sebuah penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Negatif sepertiga X tambah 3 kurang dari 5. Ini ada suku pertama, suku kedua. Kita harus pisahkan yang mengandung variabel dengan tidak mengandung variabel. Yang kurangkan kan berarti kurang 3. Maka 5 juga kurangkan 3. Negatif 1/3. 3 kurang 3 jadi 0. Habis. Kurang dari 5 kurang 3 adalah 2. Itu ya. Ini X. Nah, selanjutnya biar ini menjadi 1. Koefisien ini ya, negatif sepertiga. Agar menjadi 1, kita kalikan berapa? Kalikan dengan negatif 3. Ya kan? X kurang, tandanya jangan lupa berubah ya. Karena kita mengalihkan dengan bilangan negatif. Maka ini menjadi lebih dari 2 kalikan negatif 3. Negatif sepertiga dikali dengan negatif 3 menjadi 1. Tinggal X lebih dari 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Ya, berarti X-nya ini lebih dari negatif 6. Apa aja? Yang lebih dari negatif 6. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke masalah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear satu variabel pada masalah kontekstual ya, atau dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ambil contoh usia Wuri dan Yani masing-masing 5x dikurang 2 tahun dan 2x ditambah 4 tahun. Jika usia Wuri lebih dari usia Yani, maka tentukanlah batas-batas nilai x-nya. Misalkan tadi si
Uri ya. Si Uri ini 5x dikurang 2. Kemudian si Yani 2x tambah 4. Dan Uri lebih dari si Yani. Ini diketahui ya. Diketahui ini. Kemudian yang ditanya adalah batas X-nya. Dijawab. Batas X Uri lebih dari Yani. Berarti 5x kurang 2 lebih dari 2x tambah 4. Ini kan, ini bentuk pertidaksamaannya. Ini ruas kiri dan ruas kanan. Lihat, langkah awal adalah kita gabungkan suku-suku yang sejenis, yang mengandung variabel dengan yang mengandung variabel, yang tidak mengandung variabel dengan yang tidak mengandung variabel. Oke. 5x ini ada negatif 2, kita hilangkan, maka kita tambah 2. 2x tambah 4, karena kita menambahkan 2, di sini tambah 2 juga. Diperoleh 5x, negatif 2 tambah 2, 0 kan? Lebih dari 2x. 4 tambah 2 adalah 6. Selanjutnya, di sini ada 2x, mengandung suku yang bervariabel. Kita akan buat ini menjadi 0. Maka 2x biar jadi 0, kita kurangkan juga dengan 2x. Itu ya. Ditambah 6. Karena di sebelah kanan kita mengurangkan dengan 2x, di sini juga jangan lupa kurangkan dengan 2x. 5x dikurang 2x yaitu jadi 3x. Lebih dari 0 tambah 6 jadi 6. Ya. 3x lebih dari 6. Kita akan membuat koefisien 3 ini menjadi 1. Maka 3 biar jadi 1 dibagi 3. 6 juga jangan lupa dibagi 3. Ini jadi 1. Yang ini 6 bagi 3, 2. Jadi batas adalah X lebih dari 2 ya. X lebih dari 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh permasalahan berikutnya ya. Pak Ahmad akan mendirikan bangunan di atas lahan yang berbentuk persegi panjang dengan keliling tidak lebih dari 60 meter. Panjang lahan 3x tambah 5 meter dan lebarnya 2x meter. Berapakah luas maksimum bangunan yang dapat dibuat? Diketahui keliling itu kurang dari sama dengan 60 meter 60 meter ya. Kemudian diketahui juga panjangnya adalah 3x ditambah 5, lebarnya itu 2x. Yang ditanya adalah berapakah luasnya? Oke, jawab. Kelilingnya kan kurang dari sama dengan 60 ya. Kelilingnya tidak lebih dari 60. Rumus dari keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, kurang dari sama dengan 60. 2 kali panjangnya yaitu 3x ditambah 5 ditambah 2 kali lebarnya adalah 2x, kurang dari sama dengan 60. 2 kali 3 6x, 2 kali 5 10, ditambah 2 kali 2 4x, kurang dari sama dengan 60. Oke, selanjutnya suku-suku yang sejenis itu kita gabungkan ya. Di sini ada 6x dan 4x. 6 ditambah 4 yaitu 10x tambah 10 kurang dari sama dengan 60. 10x. Ini kan harus kita buat jadi 0 ya. Maka kita kurangkan 10. Jangan lupa sebelah kanan juga haruslah dikurang 10. Diperoleh 10x kurang dari sama dengan 50. X kurang dari sama dengan, ini ada 10, biar jadi 1 maka dibagi 10.
Ini juga 50 dibagi 10. Tinggallah kurang dari sama dengan 5 ya. 50 bagi 10 yaitu 5. Pertanyaannya kan berapakah luas? Berarti kalau misalkan X-nya ini kurang dari sama dengan 5, maka X-nya itu kan dari negatif ya seharusnya. Tapi karena kita berbicara luas, maka kita mulainya dari 0. Kalau luas itu kan nggak ada bilangan negatif ya untuk luas. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kurang dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sama dengannya 5, maka 5-nya juga masuk. Nah, pertanyaannya adalah luas maksimum ya. Luas maksimum atau luas terbesarnya. Rumus luas itu kan panjang kalikan dengan lebar ya. Panjangnya adalah ini 3x ditambah 5, ini panjang, kalikan lebar, lebarnya 2 kali x, 2x ya. Ingat bahwa untuk menentukan luas maksimum maka kita mengambil nilai dari x yang tertinggi. Berapa? Yaitu 5. Maka X-nya ganti dengan 5. 3 kali 5 tambah 5 kali 2 kali X-nya 5. 3 kali 5 yaitu 15 ya. 3 kali 5, 15. Ditambah 5 berapa? 20. Dikalikan 2 kali 5 yaitu 10. Maka 20 kali 10 adalah 200. 200 meter per segi. Ini luas maksimumnya. Jangan lupa kasih kesimpulan. Jadi luas maksimum adalah 200 meter per segi. Baik anak-anak, setelah mempelajari materi tersebut, sekarang kalian coba untuk kerjakan latihan berikut ya, dari nomor 1 sampai dengan 5. Jika ada yang kurang jelas terkait pertanyaannya, kalian bisa tanyakan. Boleh di kolom komentar, boleh juga di grup WhatsApp kita ya. Dan kalau dari materi tadi ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan juga. Oke, selamat mengerjakan ya. Oke, demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.